Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek biologi yang berjudul pemanfaatan mikroorganisme untuk pupuk hayati. Perkenalkan, di sini ada Nama saya Anissa Wira Putri Hairani, NPM saya 240110240012, saya dari kelas A. Perkenalkan, saya Fasya Zahra Nursania dengan NPM 24011024006 dari kelas A. Perkenalkan, saya Nandita Syifa Hairunisa, NPM saya 240110240240019 dan saya dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Asri dengan NPM 24011024027 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Ervina Arbala Putri dengan NPM 24011024045 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nurfairi Zalfa dengan NPM 24110240039 dari kelas A. Baik, di sini kita akan mempresentasikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Latar belakang. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan terbukti merusak kesuburan tanah dan merusak ekosistem mikroorganisme tanah. Sebagai solusi, penggunaan pupuk hayati hadir untuk memperbanyak hasil pertanian dan menjaga kesuburan mikroorganisme yang ada di tanah. Meskipun terbilang efektif, penggunaan pupuk hayati masih memiliki kendala, di antaranya kurangnya distribusi, teknologi yang merata, serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan penggunaan pupuk hayati di Indonesia. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap kesuburan tanah dan lingkungan. Yang kedua, bagaimana peran mikroorganisme dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui pupuk hayati. Yang ketiga, apa saja jenis mikroorganisme yang umum digunakan dalam pupuk hayati dan bagaimana mekanisme kerjanya. Yang keempat, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi pupuk hayati di tingkat lapangan. Yang kelima, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan pupuk hayati dalam pertanian. Dan tujuannya adalah menjelaskan dampak penggunaan pupuk kimia secara berlebihan terhadap tanah dan lingkungan. Yang kedua, menguraikan peran dan mekanisme kerja mikroorganisme dalam pupuk hayati. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis mikroorganisme yang berpotensi sebagai penyusun pupuk hayati. Yang keempat, menganalisis kendala penerapan pupuk hayati dalam praktik pertanian. Yang kelima, memberikan rekomendasi strategi pengembangan dan pemanfaatan pupuk hayati untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan memaparkan pembahasan. Yang pertama ada penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia berlebihan seperti urea dan TSP akan menyebabkan penurunan bahan organik, rusaknya keseimbangan mikroba tanah, serta meningkatnya keasaman tanah. Akibatnya, kualitas dan produktivitas lahan menurun. Menurut penelitian Science menunjukkan akumulasi residu pupuk kimia menghambat aktivitas mikroba lahan secara signifikan. Yang kedua ada definisi dan fungsi pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri fosfat (BPH) yang membantu menyediakan hara secara alami. Menurut Science menunjukkan bahwa BPF meningkatkan ketersediaan fosfat tanah dan penyerapan fosfor oleh tanaman padi. Yang ketiga ada peran mikroorganisme. Bakteri Rhizobium dan Azobacter menambah nitrogen ke Pseudomonas spp, mengeluarkan fosfat dan mikoriza membantu penyerapan air. Mikroorganisme ini memperbaiki struktur tanah dan mendukung pertumbuhan. Selanjutnya ada bukti dari efektivitas. Studi menunjukkan pupuk hayati meningkatkan hasil panen dan kesehatan tanah. Pada jagung, biomasa meningkat sebanyak 25% dan pH serta C organik juga membaik. Menurut Jurnal Agrologi tahun 2020, manfaat pupuk hayati bukan hanya teori. Data juga membuktikan hasil panen meningkat, tanah lebih sehat, dan mikroba tanah juga bertambah. Selanjutnya ada kendala implementasi. Masalah utama pupuk hayati di lapangan meliputi distribusi terbatas, kurangnya edukasi petani, serta minimnya dukungan regulasi. Menurut Dharma Karya tahun 2021. Meski potensial, pupuk hayati masih sulit diadopsi karena edukasi yang kurang dan belum ada sistem pendukung yang memadai. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi strategis.
Yang pertama, perlunya kolaborasi antar pemerintah, peneliti, dan petani. Fokus pada kebijakan, riset, dan pelatihan, serta standarisasi produk agar pupuk hayati dapat diterapkan luas menurut DTP UGM tahun 2021. Solusinya adalah kolaborasi lintas sektor agar pupuk hayati bukan hanya sistem alternatif, tapi bagian utama dari sistem pertanian kita. Selanjutnya adalah penutup. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari proyek biologi ini adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam sistem pertanian modern telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesuburan tanah, kesehatan mikroorganisme tanah, dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Meskipun pupuk kimia mampu meningkatkan produktivitas tanaman dalam jangka pendek, namun penggunaannya yang tidak bijak dapat mempercepat degradasi tanah serta mencemari lingkungan. Sebagai solusi yang lebih ramah terhadap lingkungan, pupuk hayati hadir sebagai alternatif yang efektif. Kandungan mikroorganisme aktif dalam pupuk hayati seperti bakteri pendapat nitrogen, fosfat, serta jamur mikoriza mampu meningkatkan ketersediaan hara tanah secara alami dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih sehat. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan pupuk hayati tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah dan memperkuat populasi mikroba tanah. Namun demikian, pemanfaatan pupuk hayati di tingkat lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses produk, minimnya edukasi petani, dan belum optimalnya dukungan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan petani untuk meningkatkan produksi, penyuluhan, serta standarisasi pupuk hayati demi mendorong transformasi menuju pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memberi regulasi dan insentif bagi produsen pupuk hayati. Yang kedua, lembaga riset harus mengembangkan formulasi pupuk hayati berbasis mikroba lokal. Ketiga, petani diharapkan terbuka terhadap inovasi dan aktif mengikuti penyuluhan. Keempat, distribusi dan edukasi harus berjalan seimbang. Dan yang terakhir, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi hayati. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.